kita ini, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, berkat dan karunia-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih Bapa atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bersama-sama lagi Tuhan dalam penyembahan kami, puji-pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami semua. Pikiran kami, hati kami selalu tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pagi hari ini kita kembali lagi bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman yang terus menuntun hidup kita, pikiran dan hati kita, dan menjadi berkat yang sangat melengkapi dan terus memberikan pencerahan firman yang menerangi hati dan pikiran kita. Masih dari Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat dari ayat 1 sampai ayat 3 bagaimana Paulus memberikan pertanyaan, ya,
kepada jemaat Galatia, karena Paulus ingin supaya mereka tersadar dan terbangun dari tidur rohani mereka, karena mereka jemaat Galatia sesudah mereka menerima yang terbaik kasih Tuhan, tapi rupanya dalam perjalanan iman itu ya tidak selalu kenyataannya seperti yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita bisa belajar dari pengalaman jemaat Galatia, dan kita sangat beruntung sekali ya Bapak Ibu Saudara, ya sangat beruntung sekali karena kita mempunyai saat ini kesempatan untuk belajar ya dari kesalahan mereka, sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama dan hidup kita bisa tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya kembali lagi ya saudara-saudaraku, kita membaca masih dari ayat 1 sampai ayat 3, karena beberapa hal sangat penting kita renungkan ya secara berulang, penegasan-penegasan dari Rasul Paulus, agar ya Bapak Ibu Saudara semakin melekat ya di dalam ingatan kita, semakin melekat di dalam memori kita ya Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus ya mengatakan hal yang sangat ya Bapak Ibu Saudara, mungkin orang bilang tidak sopan atau terlalu kasar perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dalam hal ini, sebab Paulus mengatakan kata-kata bodoh ya untuk menandai keadaan sikap mereka yang sangat jauh menyimpang dan membahayakan hidup mereka ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu coba kita renungkan sekali lagi ya ayat 1 sampai ayat 3. Apakah memang Rasul Paulus ini menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, ataukah memang itu pantas sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan untuk memperbaiki ya keadaan hidup jemaat Galatia, supaya mereka bisa kembali ya kepada kehendak Tuhan, supaya mereka bisa kembali kepada firman kebenaran, yaitu Injil Kristus yang sudah terbukti memberkati hidup mereka. Kita baca dulu ya Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh menilai apakah kata-kata dari Rasul Paulus mengatakan jemaat Galatia ini ya berada dalam keadaan di mana disebutkan mereka ya orang-orang yang bersikap bodoh gitu ya, stupid ya, Paulus katakan mereka. Sebelum kita
melihat apakah itu kata-kata yang pantas atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu sebenarnya ya, jemaat Galatia ini apa sih, Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang menyebabkan sampai ya Paulus menyampaikan kata-kata mereka adalah orang yang bersikap bodoh sekali, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bukan hal sesuatu yang sepele. Ya, hal sesuatu yang sepele yang ya mungkin orang bilang, apa sih salahnya jemaat Galatia ini kok sampai ya hamba Tuhan berkata-kata ya seperti kasar seperti itu kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Tentunya kita melihat di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah hal yang sebenarnya hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh jemaat Galatia ini. Apabila kita nanti membahas sampai ke pasalnya yang ke-6 kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita akan melihat gambaran yang semakin jelas bahwa ternyata teguran yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini adalah satu cara ya di mana Tuhan ingin agar ya orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak boleh berkompromi dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan doktrin keselamatan kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Atau kalau orang-orang tidak mengenal pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar tidak tahu arah yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka, dan mereka itu dianggap adalah orang-orang yang bodoh juga, ya. Bodoh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, berjalan dengan cara kehidupan di mana mereka mungkin sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pasal 1 itu Paulus sudah mengatakan, ya, aku heran begitu lekas kamu berbalik daripada Yesus Kristus yang telah memanggil kamu oleh Injil kasih karunia dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Itu yang dikatakan Paulus di pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi ya banyak orang untuk ya menutup pintu kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan itu tidak pantas karena seharusnya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan haruslah menjadi jembatan untuk membuka pintu bagi hadirnya ya kesempatan bagi orang-orang yang belum percaya dan menjadi percaya menyambut berita Injil kasih karunia Allah. Tapi jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melukai diri mereka sendiri. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya melukai diri mereka sendiri secara rohani, tapi itu juga akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan dibawa oleh Tuhan untuk menerima, mendengar, dan percaya kepada berita keselamatan kasih karunia Allah Yesus Kristus, ya, menerima kasih Yesus Kristus. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat
mengecewakan. Mengecewakan bagi siapa? Mengecewakan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan semata-mata Rasul Paulus sendiri di sini yang berperkara dengan jemaat Galatia, tidak. Karena firman ini, firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di Galatia pasal 3 ini, itu datangnya dari Roh Kudus. Amin. Itu bukan datang dari kedagingan Rasul Paulus atau keinginan kehendak dirinya sendiri atau dari emosional Paulus sendiri. Dia bukan menyampaikan itu sebagai sesuatu yang hanya terdorong oleh dirinya secara emosional. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena kita tahu bahwa di awal saya sudah sampaikan ya di pasal 1 bahwa di sini Bapak Ibu Saudara di provinsi Galatia, tempat daripada jemaat Galatia ini berada, di situ bukan hanya 1-2 jemaat, Bapak Ibu Saudara. Ada lebih dari 1 jemaat yang ada di sana tersebar, dan mereka banyak sekali, ya, mereka banyak sekali orang-orang percaya, tapi mereka tertular, ya, tertular dengan satu pengajaran yang keliru yang membuat ya mereka menjadi batu sandungan, dan banyak orang yang akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak mau datang lagi untuk mendengarkan Injil Kristus karena jemaat Galatia ini sudah ikut-ikutan semuanya, ikut-ikutan bersalah. Ikut-ikutan mereka Bapak Ibu Saudara ya menjauh dari berita Injil kasih karunia, dan mereka ikut-ikutan dengan orang-orang yang dianggap bahwa mereka lebih pantas untuk ditiru, padahal mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya berpura-pura hidup saleh, ya, berpura-pura hidup sepertinya mereka taat kepada Tuhan, tetapi itu adalah suatu kamuflase, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya Paulus katakan, siapakah yang telah mempesona kamu, ya. Kata mempesona, bewitch, dikatakan bewitch itu adalah seperti sihir gitu ya, seperti mantra. Ya, jadi ada orang-orang memang yang berkarisma, ya, berkarisma begitu ya, begitu berwibawa, ya, sepertinya diatur-atur cara bicaranya gitu ya, seperti diatur-atur cara jalannya, seperti diatur-atur ya, Bapak Ibu Saudara, kata-katanya itu begitu luar biasa, memukau, ya, seperti mereka itu sangat tinggi ilmunya, gitu ya. Seperti mereka sudah mempunyai pengalaman jam terbang yang sangat tinggi, dan sepertinya mereka adalah ya orang yang pantas untuk diikuti. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus mengatakan bahwa itu adalah sikap orang-orang yang dianggap bodoh kalau orang mengagumi, ya, kalau orang-orang percaya mengagumi ya seseorang atau satu figur atau satu orang-orang pengajar-pengajar yang mengaku dirinya adalah orang-orang yang membawa berita baik tapi tidak sesuai dengan Injil kasih karunia Allah. Paulus katakan itu adalah suatu sikap yang bodoh, karena itu adalah ya suatu cara untuk ya menunjukkan kebodohan, berjalan mundur, ya kembali lagi kepada hidup yang lama, bukan meneruskan kerangka berpikir kehidupan ya yang baru yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, dan itu benar-benar sangat disayangkan sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, karena Paulus mengatakan di sini, bukankah
Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, ya. Bukankah kamu telah mendengar Yesus mati menghapus segala dosamu? Bukankah kamu telah mendengarkan berita kasih karunia yang sempurna? Ya, bukankah kamu ya telah mendengarkan ya berita kabar baik dari Rasul Paulus yang membuat kamu terkagum-kagum kepada Tuhan, yang membuat kamu mengerti bagaimana hidup ya dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena kamu percaya, ya, kenapa kamu sekarang mau kembali lagi kepada pengajaran yang mengandalkan perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan manusia siapa yang pantas ya mewakili pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib? Tidak ada. Ya, Paulus katakan tidak ada, itu tipuan semua. Ya, itu adalah upaya licik dari manusia untuk membuat supaya kamu menjadi pengikut mereka dan bukan lagi mencerminkan sebagai pengikut Kristus Yesus, pengikut manusia. Karena apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang merasa bahwa kalau bukan seorang pemimpin agama, pemimpin kerohanian yang dikagumi, kalau bukan itu yang mendoakan dia, ada orang seperti itu Bapak Ibu Saudara, dia merasa tidak sembuh dari penyakitnya, ya. Kalau bukan si A, ya, kalau bukan pendeta si Anu yang berkhotbah, dia tidak mau datang ke gereja, ya, dan dia ingin supaya orang yang dikaguminya itulah yang yang membuat dia mau datang beribadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah suatu tindakan yang konyol, ya, karena kita bukan mengikuti manusia, ya, kita bukan diselamatkan oleh seseorang pemimpin manusia, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi pemimpin kita, itulah yang kita ikuti. Ya, Tuhan Yesuslah yang kita sembah. Kita bukan mengagung-agungkan manusia. Ya, kalau bukan seseorang yang diagungkan itu yang berbicara, dianggap tidak tidak benar dan tidak menolong kehidupannya. Tapi dia bukan percaya kepada firman Tuhan, tapi percaya kepada perkataan seseorang. Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu mengatakan A, maka ya orang-orang akan mengikuti. Kalau orang tersebut, tokoh tersebut mengatakan B, ya orang-orang beramai-ramai mengikuti. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka menjadi pengikut manusia dan mereka tidak pernah membaca Alkitab firman Tuhan apakah benar ya seperti itu atau tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal macam-macam ya kita lihat sebagai implikasi dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya, yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat itu, bagaimana mereka yang tidak mempunyai pegangan di dalam kasih karunia ini, mereka akan selalu mengikuti perkataan manusia dan bukan perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau hal seperti itu dialami oleh orang-orang yang belum diselamatkan, ya maklumlah. Ya maklum, karena apa? Mereka belum di dalam kebenaran, belum mengenal kebenaran. Ya mereka terombang-ambing. Ya memang disitulah kehidupan mereka berputar-putar ya. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, di mana kita sudah mengerti bahwa Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Lalu kita kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya sebagai orang percaya, lalu kita hanya mengikuti perkataan manusia, ya kita berpaling dari kebenaran kasih karunia Allah, ya
Bukankah itu sebagai suatu tindakan kebodohan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, Paulus mengatakan di ayatnya yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Sebenarnya bukan dikatakan yang hendak ku ketahui, tapi ya Paulus katakan ini yang ingin saya pelajari dari kamu. Jadi Paulus ingin mengatakan, coba dulu saya ingin belajar dulu sama kamu ya. Nah ini sebenarnya suatu sindiran yang sangat yang keras sebenarnya kepada jemaat Galatia ini. Masakan Paulus ingin belajar sama mereka, Bapak Ibu Saudara, ya? Masakan Rasul Paulus yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus ingin belajar kepada jemaat Galatia ini. Tapi Paulus ingin mengatakan, ya kalau kamu itu merasa sudah jauh lebih pintar menilai dari Rasul Paulus, ya. Jadi Paulus bilang, coba saya ingin belajar dari kamu. Ya, bisakah kamu membuktikan bahwa keyakinan kamu itu karena kamu mendengarkan pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu itu, saya ingin belajar dari kamu. Bisa atau tidak kamu membuktikan kebenaran dengan kekeliruan yang kamu pegang sekarang ini, kata Rasul Paulus pada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang ingin dipelajari oleh Rasul Paulus dari mereka dalam sindiran, kata-kata sindiran di ayat 2 ini? Hanya ini yang hendak ku ketahui, ingin ku pelajari daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ya menegaskan kata-kata kunci untuk mengerti kabar baik yang dari Tuhan Yesus yang sudah didengar oleh jemaat Galatia. Pertama-tama, ya Paulus katakan, coba ingat dulu pertama kali aku mengajar kamu. Ya, ingat dulu pertama kali aku memberitakan keselamatan kepadamu. Bagaimana kamu saya minta untuk bisa mengenal kasih karunia Tuhan? Apakah saya katakan kamu harus percaya dan melakukan, harus setia, ya harus berbuat ini dan itu, harus taat melakukan ini dan itu, kamu harus menghafal 10 hukum Taurat dan melakukannya dalam hidupmu sehari-hari, ya kamu harus rajin ke gereja, kamu harus rajin berdoa, kamu harus berbuat baik, kamu harus beramal soleh. Apa itu yang saya katakan kepadamu supaya kamu diselamatkan? Apa itu isi pemberitaan saya ketika saya memperkenalkan Yesus Kristus kepadamu? Ataukah saya mengatakan bahwa percayalah bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit menebus dan mengampuni segala dosamu satu kali untuk selama-lamanya? Yang mana yang pertama kali ya kamu dengar daripadaku, kata Rasul Paulus, sehingga kamu mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, saya ingin tahu, saya ingin belajar dari kamu yang merasa sudah jauh lebih pintar sekarang ini. Kata Rasul Paulus, coba kita ya sampaikan dulu argumentasi kamu, ya apakah memang seperti itu kebenaran yang sekarang ini Paulus katakan kamu mengikuti pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah Rasul Paulus sangat serius sekali, sangat serius. Masalah ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan hidup daripada jemaat Galatia. Kamu ingin kembali kepada ya ketaatan melakukan hukum Taurat supaya kamu diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya kamu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Paulus katakan itu adalah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu telah ya mengikuti pengajaran guru-guru palsu,
Karena sesungguhnya Paulus telah mengajarkan kepada mereka karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Intinya adalah Paulus ingin mengatakan, Paulus menegur mereka, ya, jemaat Galatia ini, karena jemaat Galatia ini Bapak Ibu Saudaraku tidak secara konsisten, ya, menjaga, ya, iman yang sudah mereka terima, iman kasih karunia namanya. Mereka ingin kembali lagi kepada, ya, cara hidup yang bersandar kepada diri sendiri, yaitu mereka ingin mencoba hidup di bawah, ya, tuntutan daripada hukum Taurat. Paulus sudah dari sana. Paulus adalah ahli Taurat. Paulus adalah Farisi sebelum dia diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa semuanya itu adalah satu kerugian yang besar setelah dia mengenal kasih karunia Allah. Jadi kenapa, ya, Paulus katakan, kenapa kamu kembali kepada pengalaman yang suram? Begitu, ya. Kamu sekarang sudah ada di dalam terang kehidupan Kristus. Kamu ingin kembali, ya, kepada kehidupan yang membuat kamu rugi banyak dan yang membuat kamu bukan tambah maju dalam iman, tetapi kamu akan berjalan mundur, dan itu akan membuat kamu, ya, akan jatuh dari kasih karunia Tuhan. Ya, meskipun mereka tetap diselamatkan, ya, sebagai orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tetapi, ya, cara hidup yang mereka pilih menurut keinginan daging, yaitu karena mereka ingin hidup menurut hukum Taurat, Paulus katakan itu akan sangat merugikan jemaat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, Paulus katakan, tentunya kamu menerima Roh Kudus, ya, amin. Menerima Roh Kudus karena percaya pada pemberitaan Injil. Paulus tidak katakan kamu menerima Roh Kudus karena kamu menangis, karena kamu berteriak, karena kamu berdoa meminta Roh Kudus supaya turun. Tidak begitu, ya. Bukan begitu caranya kamu menerima Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kamu mengundang Roh Kudus supaya turun, supaya datang, supaya hadir di tempat ini. Paulus tidak mengajarkan begitu cara untuk memperoleh Roh Kudus. Tapi karena percaya kepada Injil. Amin. Percaya kepada berita salib Kristus. Ya, Yesus mati menghapus segala dosamu. Ketika engkau percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi bukan karena perbuatan. Paulus katakan, bukan karena kamu berusaha supaya kamu dapat Roh Kudus. Ya, itu konsep perjanjian lama itu. Di mana orang-orang percaya di perjanjian lama, mereka harus menangis, mereka harus berdoa, meminta-minta supaya Tuhan mengirimkan rohnya. Ya, sekarang di dalam masa, ya, zaman kasih karunia ini bukan dengan cara berusaha keras supaya mendapatkan Roh Kudus, tapi dengan percaya kepada Injil. Itulah saat di mana Roh Kudus dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya secara permanen. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu dikatakan di dalam Efesus pasal 1, ya, ini bagian yang firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kesimpulan kita, ya. Efesus pasal 1 dikatakan ayatnya yang ke-13, dan inilah berita, ya, kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus sejak awal kepada jemaat Galatia. Ya, inilah kebenaran yang dipresentasikan, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dan tidak ada hal yang lain lagi yang melebihi daripada, ya, pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus dari Efesus pasal 1 ayat 13 ini, Bapak Ibu Saudara, ya.
Kita lihat dikatakan, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi kita mempunyai Injil keselamatan, berita kepastian keselamatan hidup yang kekal, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita sudah mendengarkan hal itu, berita tentang karya Yesus Kristus di atas kayu salib, karya yang sempurna dari Allah bagi manusia. Ya, ketika kamu mendengar dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Allah menjanjikan ya di dalam kasih karunia ini, siapa yang percaya kepada salib Kristus, ya Allah langsung memeteraikan Roh Kudus ya bagi setiap orang yang percaya. Dan di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah garansi jaminan bahwa kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah berita kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kabar baik yang memberkati hidup jemaat Galatia. Di awal mereka sudah mendengarkan dan menerima itu sebagai cara hidup yang baru bagi mereka, juga bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan ditukar dengan pengetahuan yang lebih rendah, atau bahkan dikatakan Paulus itu adalah merupakan suatu ya tindakan kebodohan kalau akhirnya ada orang-orang percaya yang mengundurkan diri dari belajar kasih karunia ini karena mereka ingin mengikuti ya pengajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu adalah suatu tindakan kebodohan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, rupanya bukan hal yang baru ya. Kalau sekarang ini juga kita lihat orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ada yang mundur dari kerinduan untuk belajar kebenaran kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara, mereka juga sama dengan jemaat Galatia, adalah orang-orang yang bertindak sebagai orang yang bodoh, ya stupid, ya. Mereka adalah orang-orang yang stupid, yang bodoh, yang meninggalkan pengajaran kasih karunia karena mereka ingin memuaskan keinginan daging mereka, mereka ingin memuaskan hati mereka, mereka ingin menentukan cara hidup mereka menurut kebodohan yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya Rasul Paulus menyampaikan ini sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Teruslah berjalan di dalam cara hidup berdasarkan kasih karunia Allah, bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan sendiri, bukan berdasarkan ketaatan-ketaatan diri sendiri. Karena itu tidak sempurna, tidak bisa diharapkan. Ya, usaha manusia itu tidak bisa diharapkan untuk menjadi benar di hadapan Allah seperti standar yang Tuhan inginkan. Hanya dengan percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, itulah standar untuk menilai perbuatan baik yang sempurna. Dan ketika kita memberitakan tentang salib Kristus, kita bukan sedang berbangga dengan diri kita sendiri, tapi kita berbangga karena Yesus yang melakukannya untuk kita, karena Yesus yang menyelamatkan hidup kita 100% dan sempurna. Karena itu kita bersandar kepada iman, kesetiaan Kristus, dan terpujilah Tuhan kita, Allah kita, oleh sebab Dia sudah memberikan jalan yang paling tepat untuk kita jalani, kita hidupi selama kita ada di dunia ini, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak. Semuanya untuk kemuliaan namanya. Amin.
dan juga untuk sukacita damai sejahtera kita bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tetaplah setia ya di dalam kasih karunia Tuhan yang sudah sampai kepada kita, dan sampai Tuhan Yesus datang kita akan tetap setia kepadanya, setia kepada kebenarannya, menyampaikan ini kepada semua orang supaya banyak orang yang terberkati melalui kesaksian hidup kita, melalui kesaksian firman yang kita sampaikan kepada mereka. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau terus memperingatkan kami. Engkau terus bahkan menegur kami, supaya jangan kami bermain-main di dalam kehidupan kebenaran yang sudah kami terima. Kami mau konsisten, dan kami mau berdisiplin, dan kami mau bersandar terus kepada kasih karunia-Mu, bukan pada diri kami sendiri, bukan juga kepada manusia yang nampaknya membuat penampilan yang mengagumkan. Jangan kami menjadi orang-orang yang dianggap bodoh karena kami beralih kepada kekaguman atas penampilan manusia dan mengagung-agungkan manusia, tapi kami harus tetap mengagungkan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah Juru Selamat, dan Yesuslah kebenaran yang menyempurnakan hidup kami untuk selama-lamanya. Yesuslah Tuhan yang memberkati kami dengan sempurna, dan kami hanya belajar kepada firman Tuhan Yesus yang melengkapi hidup kami dan yang menguatkan kami menghadapi segala perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kuduslah yang menjadi membawa terang di jalan kehidupan yang kami jalani, dan memberikan kami hikmat surgawi supaya kami tetap di dalam setiap keputusan kami benar di hadapan Tuhan kami, Allah kami yang Maha Kudus. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menuntun hidup kami dan yang membawa kami kepada seluruh berkat-Mu yang berlimpah. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam surga. Terpuji Engkau selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Segala berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Selamat pagi.